Aku akan share sedikit bagaimana color gradingku di video ini. Nanti detailnya ada langsung di Premiere-nya, tapi kurang lebih yang aku lakukan itu adalah satu, color correction sebelum color grading. Kenapa? Color correction itu adalah kunci awal untuk memperbaiki starting point-nya atau baseline awalnya. Apakah ini sudah sesuai exposure-nya, kontrasnya, saturasinya, atau mungkin white balance-nya. Itu diatur dulu, kemudian baru next step-nya adalah color grading. Baru aku pakai tone atau taste tertentu untuk menjadikan ada mood tertentu pada videonya. Oke, langsung aja ke Premiere. Ini aku pakai GH5 di vlog ya. Sebenarnya ini 60 fps sudah aku slow motion kan. Oke, kita fokus ke sini. Kita ambil lumetrinya. Biasanya pertama kali itu kalau misal pakai lock ya. Kalau nggak pakai lock itu aku langsung aja untuk color correction dan color grading. Cuma karena ini pakai lock, tentu kita perlu input load-nya dulu ya. Jadi kita input dulu. Oke, aku punya beberapa load karena pakai GH5. Kita ambil. Kalau kamera kalian ada lock sendiri seperti S-Lock, F-Lock-nya Fuji, kemudian Canon, C-Lock, dan juga lain-lain, ya udah kalian cari aja di internet. Banyak tuh. Ada yang original dari manufacturer kameranya, ada yang buatan orang lain. Ini aku kebetulan buatan dari originalnya nih kalau nggak salah nih, Vlog ini. Cuma ya belum ada yang kuinginkan. Aku lihat ini saturasinya terlalu tinggi tuh, kamar bagian merah. Coba aku turunkan dulu saturasinya, maybe ke 80 atau 78, ya sekitar seginilah 79. Turunin dikit dulu. Aku rasa nih gambarnya kurang cerah. Kalian bisa lihat kecerahan kalian itu bisa pakai window, bisa pakai lumetri scope. Tak di sini bisa. Ini cenderung di bawah ya. Aku naikin dikit aja, maybe 0,6. Kemudian kontras naikin atau turunin, masih terlalu kontras ya. Kemudian ada highlightnya minus 20, minus 14, coba segini dulu. Shadownya kita naikin dikit biar lebih terang bagian gelapnya, maybe di 14 atau 15. Kemudian blacknya pengen aku lebih tajamkan hitamnya, lebih kuat, berarti kita bikin minus di sini. Nah, kita lihat ini bergerak ya vector scope-nya ya. Dari sebelumnya gini dia turun nih. Ini adalah bagian hitam, ini bagian putih, pure putih ke atas, ini bagian hitam. Kalau gambarnya sampai sini berarti detail udah mentok ke bagian paling gelap. Nah, seperti ini ini mentok nih. Artinya bagian sini tuh udah pendar warnanya. Cuma bahaya jangan sampai segitu juga. Secukupnya aja, mendekati 0 aja, karena nggak ada yang benar-benar gelap hitam pekat ya sebenarnya di sini ya. Ini cuma shadow gelap aja ya. Jadi maybe di minus 8 cukup. Setelah itu kira-kira ini correctionnya lah ya, dari before after nih correctionnya. Ini udah cukup mewakili warna di hari H, memang cukup kuning ya sebenarnya. Cuma ini belum mencapai mood yang aku mau nih. Aku pengen lebih ya rada-rada moody, gelap-gelap gimana gitu kan. Kita coba main ke curve dulu deh. Aku bikin S curve kecil dulu ya. S curve itu kalau dia S dia akan kontras, lihat nih. Jadi ini adalah white, ini highlight, ini mid-tone, ini adalah shadow, dan ini black. Jadi kalau black kita turun, ini shadow, kita bikin shadow, bikin kontras. Jadi ini aku lebih suka kontras tuh ngatur dari S curve ya, karena lebih terkontrol bagian mana yang mau digelapin, nggak auto bawaannya editing gitu kan. Kayak ini nih, aku bisa atur nih, mau heavy kayak gini bisa. Lihat nih, cuma ini tentu heavy ya. Ini udah mulai over nih, masa iya bagian warna kulit seterang itu udah over lah ya. Jadi sewajarnya aja. S curve bisa dramatis gini boleh. Oke, sementara itu dulu. Belum ada yang lain-lain. Aku coba main di RGB-nya. Aku pengen di sini ini udah cukup ada merah. Tapi ingat ya, dalam complementary color ini merah dan hijau itu berlawanan. Coba aku pengen nguatin hijaunya deh, minimal di sisi shadow lah. Gimana caranya? Tetap pakai S-curve bisa. Nah, caranya adalah kalau aku pengen lebih hijau di bagian gelap, berarti merahnya harus kuturunin. Seperti ini. Ya, itu lebih hijau kan? Dan kita ulang ya. Karena hijau adalah lawan dari merah kan gitu kan. Dan aku bener-bener fokus pada shadow, lebih enak pakai yang warna paling dominan, kan sini lebih ke hangat nih. Jadi aku atur tuh bagian lebih ke tone merahnya lah. Tapi pengen lebih hijau, jadi pakai hijau. Loh, kalau nggak pakai hijau, bisa juga. Kalau pakai hijau berarti kebalikannya, lihat nih. Cuma jadinya bocor sampai mid-tone. That's why
Aku karena dia bagian overallnya adalah merah kan gitu atau orange, maka yang paling mendekati adalah bagian warna kurva yang merah ini yang kita atur. Ya, jadi nggak ada bocor-bocornya hijaunya kemana-mana tuh, lihat tuh. Fokus di sini hijaunya, sini tetap merah dan kuning gitu ibaratnya. Aku bikin S curve aja, nah lihat tuh. Ya, mulai ada moodnya kan, ada seninya kan ya. Itulah kurang lebih caranya ya memahami dan mengedit color grading ya. Nggak ada benar salah sebenarnya, cuma karena tadi seperti aku jelasin tadi, karena ini dominannya merah dan hangat gitu ya, yang aku atur bagian merah dan hangatnya. Beda-beda ya tip orang pendekatannya, tapi aku nyamannya gitu. Kalian terserah deh mau gimana. Hijau dan biru nggak aku apa-apain lagi, karena bagiku segini udah cukup nih. Ya, cuma yuk kita atur lagi segini. Mau lebih hijau lagi boleh. Misalnya segini, ya, nanti tinggal tiap gambar dirubah-rubah, boleh. Oke, dan ini masih terkontrol exposure-nya gitu. Kita lanjut ke hue versus saturation di sini. Apa ya mau aku turunin ya? Biar hijaunya nggak terlalu kuat ya. Kita lihat ya. Ya nggak terlalu ngefek di sini ya, mungkin di YouTube nggak terlalu ngefek. Cuma aku pengen turunin sedikit hijaunya biar nggak terlalu kuat aja. Ini hijau ke kuning sih sebenarnya sih. Tapi ya udahlah, kita lanjut dulu. Lalu aku biasanya ke Luma versus saturation. Di drone aku pakai ini, di kamera biasa juga pakai ini. Ini gunanya adalah Luma itu adalah titik terangnya lah ya. Jadi ini Luma cahaya paling gelap, ini paling terang. Jadi ini kayak exposure lah Luma itu, kecerahan lah. Maksudnya apa? Pada Luma ini saturasinya kita turunin nih, misalnya gini nih, lihat nih ya. Pada Luma apa saturasinya kita atur gitu, maksudnya Luma versus saturation. Ini Luma paling rendah nih, Luma paling gelap. Saturasinya aku bikin gelap, atau tidak ada saturasi, bukan gelap maksudnya. Di bagian shade, di bagian highlight juga sama, saturasi aku bikin hilang. Supaya apa? Supaya color grading nanti aku di bagian yang hitam atau bagian yang cerah itu nggak ngefek, itu nggak kena dia. Nah, baru kita masuk ke midtone, highlight dan shadow. Nah di sini kita atur nih, karena kita udah atur Luma versus saturation tadi, highlightnya tadi itu kan saturasinya hilang, sehingga dia nggak terlalu ngefek. Nah di shadow sih paling ngefek kalau misalnya. Nah ini, jadi yang bagian hitamnya tetap hitam gitu, yang benar-benar hitam itu tetap hitam, nggak terlalu bocor lah dia ibaratnya. Karena kalau enggak nanti dia bisa bocor gitu. Contoh ya, contoh kalau ini kita matikan, lihat nih. Nah ini jadinya nanti jadi, oke kita matikan proxy-nya dulu biar kelihatan. Nah itu bocor di bagian sini. Tapi kalau kita pakai ini, jadi dia shadow yang tadi kita bikin gelap itu. Nah ini mau kita atur shadownya gimana, mau ke biru bisa, tadi kan udah kita bikin hijau, nggak masalah, ini bisa kita atur. Lihat nih, mau seberapa maunya, ke sini bisa, ekstrim dah. Mau kemana, sini aja deh. Tadi kita agak-agak hijau ya, konsisten aja sih, agak-agak biru ke hijau tipis gitu. Sebenarnya biru ya, cyan ya. Kalau mau ke hijau benar ya gini, cuma jadinya aneh, nggak natural banget gitu. Jadi mau nggak mau shadownya tetap dibikin dingin aja. Hijau tadi diatur dari kurva tadi yang pertama gitu, yang ini yang di sini nih. Ini pembentuk warna hijaunya tadi. Sehingga dari before-nya gini jadi gini. Oke, sekian color grading-nya, semoga bermanfaat. Terima kasih.